KDM jangan terlalu pencitraan. Enough is enough. Stop pencitraan. Lihat Gubernur Jawa Barat sebelum yang paling aneh di dunia ini. Naik gaji 4%, dipotong upah 25%. Sekarang gini aja deh, menteri aja potong upahnya, mau nggak? KDM jangan coba-coba adu nyali dengan orang miskin. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh orang yang terpuruk. Hari ini terus bergema. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih Pura-pura memanggil seperti seorang raja memanggil senopati. Emangnya dia raja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar Bapak Aing pencitraan? Yang jelas, bagi masyarakat yang merasakan dampak dari kepemimpinan Bapak Aing. Dan, loh, apa salahnya pencitraan? Bukannya semua masyarakat juga diwajibkan memilih seorang pemimpin yang bercitra baik. Dan seorang pemimpin juga diwajibkan. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Kali ini kita akan membicarakan demo kemarin di Gedung Sate guys, yang disitu dikomandoi oleh seorang buruh atau ketua buruh yang bernama Said Iqbal guys. Di sini si Said Iqbal banyak sekali memprotes Kang Deddy Mulyadi guys, mulai dari gubernur Ngonten dan banyak sekali lah pokoknya guys ya, yang menurut saya itu hal yang sensitif seharusnya guys, yang seharusnya itu ndak layak, ndak patut diucapkan oleh seorang presiden buruh guys ya, yang seharusnya memberikan contoh yang baik. Tapi di sini kita ndak perlu gimana guys ya, nggak perlu kaget lah guys, karena memang itu adalah ciri khas dia sebagai Said Iqbal guys ya. Said Iqbal itu sebetulnya sedang membuka jati dirinya sendiri guys. Nah, kita tahu semuanya bahwasanya Kang Deddy Mulyadi ini kalau kita lihat dari perjuangan beliau memperjuangkan rakyat, memperjuangkan rakyat kecil, mencintai rakyat kecil, bisa dibilang beliau ini adalah simbol perjuangan guys. Bisa dibilang juga Kang Deddy Mulyadi ini adalah simbol suatu perkembangan guys ya. Jadi perkembangan sebuah bangsa guys, yang mayoritas pada saat ini banyak sekali rakyat yang sudah bosan dengan sikap para laku pemerintahan guys. Namun Kang Deddy Mulyadi ini salah satu contoh seorang figur yang bisa mendamaikan hati rakyatnya guys ya. Nah, bagaimanakah sikap dari Said Iqbal ini guys? Sikapnya yang banyak sekali mengomentari, menyudutkan Kang Deddy Mulyadi guys. Nah, bagaimana juga nantinya tanggapan dari beberapa netizen guys? Mari kita saksikan guys. Let's go guys. KDM jangan terlalu pencitraan. Enough is enough. Stop pencitraan. Lihat Gubernur Jawa Barat sebelumnya menggunakan kekuatan sosial media untuk hanya untuk mengangkat citra, tapi tidak melayani masyarakat sesungguhnya. Yang kedua, KDM telah melanggar peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto yang berasal dari partai yang sama. Katanya tadi Kang Deddy tidak pernah melakukan pelayanan kepada masyarakat guys. Kayaknya si Said Iqbal ini seperti kacamata yang dipakai ya guys, gelap. Jadi matanya itu digelapkan oleh kacamatanya guys ya. Jangan-jangan nggak hanya matanya tapi juga hatinya gelap guys ya. Naik gaji 4%, dipotong upah 25%. Sekarang gini aja deh, menteri aja potong upahnya, mau nggak? Menteri aja nggak mau dipotong upahnya. Paksa buruh disuruh potong upahnya. Rumah-rumah mewahnya jual. Mau nggak? Itu pengusaha-pengusaha yang bergabung di Apindo
asosiasi tekstil, asosiasi sepatu, saya tantang kamu. Potong pendapatan kamu 50% untungnya. Mau nggak? KDM jangan coba-coba adu nyali dengan orang miskin. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh orang yang terpuruk. Itu 8 juta pengikutnya boleh bertemu dengan kita di sini. Gak usah main sosmed ngancem-ngancem. Aik ini, aik itu. Itu orang yang udah dibayar. Jangan coba-coba adu nyali dengan buruh. Jangan-jangan kalau ditemuin lari dia, kencing-kencing guys ya. Kita udah terbiasa miskin. Kita sudah terbiasa tertindas. Kita sudah terbiasa dizalimi. Jangan adu nyali kita. Jangan kau tantang nyalinya buruh. Sampaikan ke KDM. Silakan dia bikin konten tentang saya. Saya tantang KDM. Jangan coba-coba adu nyalinya buruh. Hari ini terus bergema. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten dibanding kerja nyata melayani rakyat. Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya. Padahal saya mengambil jalan untuk tidak mengambil citra, bersikap mengambil jalan tengah dalam UMK dan UMSK. Sesungguhnya sikap yang sangat beresiko, karena saya pasti dicaci maki, saya pasti dibenci, di demo dalam saban waktu, umpatan terus bergemuruh dari mulai Gubernur Tai dan gubernur yang lainnya. Lain hari sia kunaon sih munculna ketika minta kenaikan gaji. Kamana ieu jelema saat aya karyawan anu di PHK secara massal, saat aya karyawan anu di PHK secara sepihak. Kamana sih ieu ketika aya pabrik-pabrik ataupun perusahaan anu ngagawekeun buruh jika pekerja romusa, kamana tara muncul. Saya lihat ada Pak Said Iqbal ya. Said Iqbal juga ada. Pakai kacamata gelap kau. Nanti Indonesia gelap Jangan terus. gelap itu Pak Said. Ya itu kan kata Pak Prabowo pakai kacamata gelap tuh katanya itu guys. Iya. KDM jangan terlalu pencitraan. Enough is enough. Stop pencitraan. Lihat Gubernur Jawa Barat sebelumnya menggunakan kekuatan sosial media untuk hanya untuk mengangkat citra, tapi tidak melayani masyarakat sesungguhnya. Yang kedua, KDM telah melanggar peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto yang berasal dari partai. Jangan takut. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan orang miskin. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh orang yang terpuruk. Itu 8 juta pengikutnya boleh bertemu dengan kita di sini. Gak usah main sosmed ngancem-ngancem. Aik ini, aik itu. Itu orang yang udah dibayar. Jangan coba-coba adu nyali dengan buruh. Jangan coba-coba adu nyali sama orang miskin. Kita udah terbiasa miskin. Kita sudah terbiasa tertindas. Kita sudah terbiasa dizalimi. Jangan adu nyali kita. Jangan kau tantang nyalinya buruh. Sampaikan ke KDM. Silakan dia bikin konten tentang saya. Saya tantang KDM. Jangan coba-coba adu nyalinya buruh. Silakan kau bikin konten. Silakan kau suruh pengikutmu serang saya. Hari ini terus bergema. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten dibanding kerja nyata melayani rakyat. Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya.
Padahal saya mengambil jalan untuk tidak mengambil citra. Bersikap mengambil jalan tengah dalam UMK dan UMSK sesungguhnya sikap yang sangat beresiko, karena saya pasti dicaci maki, saya pasti dibenci, didemo dalam saban waktu, umpatan terus bergemuruh dari mulai Gubernur Tai dan gubernur yang lainnya. Saya mengambil jalan itu untuk kepentingan semua, agar buruh bisa secara perlahan terus meningkat kesejahteraannya, tapi perusahaan mampu bertahan dengan kondisi dan iklim yang makin hari semakin berat. Saya punya pengalaman saat jadi bupati, dulu pernah menetapkan upah bertingkat, yaitu UMSK, dari mulai upah tertinggi di sektor otomotif sampai upah yang paling rendah di sektor tekstil, dan paling rendah sekali upah di Purwakarta adalah garment. Setelah saya berhenti jadi bupati, kebijakan pengupahan itu berubah. UMSK tidak diperbolehkan lagi. Akhirnya industri padat karya jatuh berguguran. Dari mulai Starvia, Enstrand, Dada, Iljinsun Garment, dan berbagai industri lainnya, dan mungkin terjadi di seluruh wilayah Jawa Barat. Saya menyaksikan buruh-buruh menjerit dan menangis hidup tanpa pesangon. Saya menyaksikan buruh penjual besi untuk menyambung kehidupannya karena mereka kehilangan pekerjaan. Maka jalan ini saya ambil untuk kepentingan semua. Saya berharap ke depan industri yang ada di Jawa Barat adalah industri berteknologi tinggi, padat modal, melibatkan anak-anak berpendidikan menengah dan tinggi, sehingga upahnya tinggi. Tetapi pada faktanya, kita masih berhadapan dengan saudara-saudara kita yang ngantri untuk mendapat pekerjaan. Saudara-saudara kita yang berpendidikan SMP harus mendapat pekerjaan. Dan akhirnya upahnya berbeda antara yang padat modal dengan padat karya. Untuk itu, saya mengambil resiko ini. Saya merelakan diri saya dicaci maki. Saya merelakan diri saya dalam setiap hari, setiap detik dibahas secara terus-menerus dengan berbagai tuduhan. Dibanding saya mengambil jalan citra hanya untuk kepentingan diri saya sendiri. Menurut kamu gimana guys sikap seorang pemimpin yang dadanya begitu luas gitu guys ya? Nah ini seorang pemimpin yang memang sangat diidam-idamkan oleh rakyat guys ya, nggak hanya rakyat Jawa Barat tapi juga seluruh Indonesia guys. Sosok pemimpin seperti Kang Dadi ini sosok pemimpin yang pura-pura memanggil seperti seorang raja memanggil senopati. Emangnya dia raja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Said Iqbal, Presiden Buruh yang terhormat. Ya, anak Bapak Ain. Kalau saya perhatikan kayaknya Anda sudah mengarah ke personal ya. Mungkin ada muatan politiknya juga. Mudah-mudahan, tapi prediksi saya salah. Mudah-mudahan Anda benar-benar memperjuangkan hak-hak para buruh. Dan kalau saya perhatikan KDM juga, gubernur juga, pemerintah juga itu mementingkan kepentingan para buruh. Mungkin gampang bagi seorang gubernur menaikkan 100% juga USMK itu gampang. Tapi pertanyaannya, mampu tidak pihak perusahaannya? Dan kalau pihak perusahaannya tidak mampu, sehingga memberhentikan kegiatannya, memberhentikan perusahaannya di daerah Jawa Barat, yang rugi siapa? Yang rugi pasti para pekerja itu sendiri. Tolong Pak Presiden Said Akil, Anda berpikir itu yang rasional dong. Jangan hanya memikirkan ego Anda pribadi, tapi pikirkan
Jika ada buruh para pekerja yang di PHK, apa kamu mau bertanggung jawab? Coba jangan berkoar-koar. Kalau Anda mampu, Anda buat perusahaan. Biar rekan-rekannya digaji yang besar sesuai keinginan Anda. Itu maksud saya di sini. Udahlah, silakan. Demokrasi itu yang baik. Tuntutan Anda yang rasional, yang masuk akal. Kami juga sebagai masyarakat, walaupun bukan pekerja, ketika kebijakan pemerintah tidak pro kepada para pekerja atau menindas para pekerja, walaupun kami bukan pekerja, kami juga pasti ikut membantu kalian. Pasti kami juga sebagai masyarakat ingin kesejahteraan di masyarakat, yaitu kaum buruh. Itu Pak Presiden buruh, Pak Said Akil. Wassalam, orang desa, ya. Tolonglah berbicara itu yang sopan. Silakan temuinlah KDM-nya, pasti diterima. Silakan berpikir dengan hati, jangan dengan emosi, Pak Said Akil, ya. Mudah-mudahan Jawa Barat tetap istimewa dan tetap rukun, jangan mau terpecah belah oleh kepentingan siapapun itu. Pokoknya Jawa Barat tetap ngahiji, Jawa Barat istimewa. Mudah-mudahan kaum buruh dan pihak pemerintah juga pihak perusahaan itu ada titik temunya yang tidak pernah merugikan salah satu pihak. Wassalamualaikum. KDM jangan terlalu pencitraan. Apakah benar Bapak Aing pencitraan? Yang jelas, bagi masyarakat yang merasakan dampak dari kepemimpinan Bapak Aing, beliau lagi kerja nyata. Tetapi ada segelintir orang yang memanfaatkan situasi dan kondisi hanya untuk kepentingan pribadi. KDM jangan terlalu pencitraan. Karena itu saya minta sabar, tenang, kita kembali ke tempat masing-masing. Bawa-bawa Allah, emang apaan? Ini kan urusannya politik, bukan urusan agama, bukan urusan iman. Pak Said, gini loh Pak Said, itu kan iuran buruh per bulan ada transparansinya enggak? Aliran dananya kemana, ke siapa, dan untuk apa? Hah? Terus Pak Said bikin video, ya kan? Di situ marah-marah, giliran minta naik gaji, nyuruh kami, giliran apa? Ada masalah kami yang harus turun, kenapa giliran suruh milih partai, kalian pada nggak mau. Sebenarnya kalian ini siapa sih? Kan begitu kan di videonya banyak kok yang beredar seperti itu, tapi saya nggak mau nyepil. Jadi pertanyaannya, dana iuran buruh itu kemana? Dan untuk siapa? Dan kemana? Itu pertanyaannya. Oke? Jadi si Said Akil ini seperti menusuk dirinya sendiri guys. Yang menjawab justru rakyat sendiri guys. Justru kaum buruh sendiri guys ya. Kira-kira kalau kamu menjadi Said Akil ini, kira-kira mau lu nggak guys? Kalau saya pribadi sih ya pasti. Kalian angkat mobil komando kami dengan derek. Apa itu melayani? Daripada teriak-teriak Pak, mendingan lu urusin lo yang di Majalengka Pak. Yang PT apa itu namanya tuh, yang lupa lagi kemarin tuh, yang ibu-ibu tuh. Mending urusin itu Pak, daripada teriak-teriak mah. Ya kan? Bapak mah giliran naik gaji paling depan ya kan? Giliran ada PHK Bapak mah hilang. Nggak tahu kemana tuh hilangnya. Tahu-tahu lagi makan enak aja. Ya kan? Aduh, ampun dah. Gusti Allahu Akbar. Pak, tong gitu Pak. Goreng gak tinggalin nak. Jadi seperti itu guys ya. Kotoran-kotoran dirinya itu seperti ditarik oleh dirinya sendiri ke atas, ke permukaan guys. Jadi mayoritas kaum buruh, mayoritas
warga Indonesia ini jadi tahu keburukan si KDM Said jangan terlalu Iqbal pencitraan. ini guys ya. Enough is enough. Stop pencitraan. Lagi dan lagi KDM dikatain pencitraan. Loh, apa salahnya pencitraan? Bukannya semua masyarakat juga diwajibkan memilih seorang pemimpin yang bercitra baik. Dan seorang pemimpin juga diwajibkan untuk menjadi sauri tauladan yang baik bagi masyarakatnya. Dengan adanya media, beliau memanfaatkan buat menjadi atau membangun citra yang baik dan menjadi sauri tauladan yang baik bagi masyarakatnya. Apakah itu salah? Teruntuk Said Iqbal ya, yang selalu jadi pahlawan kesiangan di saat meminta kenaikan upah, tapi halimunan ngalengit di saat PHK massal. Ti urang buruh nu teu ngarasa teu pernah diperjuangkeun, urang mah buruh tani. Cek Said Iqbal, KDM teu perlu pencitraan wae. Buruh teu butuh gimmick, teu butuh kebohongan. Di mana buruh nuntut kenaikan gaji, oh gogorowokan pangharupnanya pangheulana. Tapi di mana investor lalengit lalumpatan, pabrik tutup, PHK massal, sia ka mana? Said Iqbal berjuang jang buruh teh mulia, tapi lain jang pencitraan, jang kawas maneh. Urang apalah afiliasi politik maneh ka mana? Da urang ge ngarasakeun lah, urang kadang jadi buruh tani nya, kadang oge muruhkeun. Kudu aya keseimbangan naon oge antara nu muruhkeun jeung nu diburuhkeun. Kitu Said Iqbal, tong jadi pahlawan kesiangan. Pahlawan aing mah, pahlawan masyarakat Jawa Barat mah geus ayeuna jang sementara ieu mah KDM, lain sia. Maka buruh Jawa Barat menyampaikan Deddy Mulyadi itu bapak konten anti buruh. Dia pasti akan dibales dengan kontennya lagi. Saya begini. Lihat aja kebijakannya. Nggak usah balas. Pak Gubernur Jawa Barat pakai konten-konten itu. Buruh nggak butuh konten. Buruh nggak butuh pencitraan menuju 2029. Enough is enough. Cukuplah. Kok dihapus? Kok dicoret? Kok dihilangkan? UMSK Kabupaten Jawa Barat. Stoplah kontennya, stop kontennya. Dan nggak usah dijawab sikap buruh ini, sikap KSP ini oleh kontennya Pak Deddy. Kami nggak butuh itu. Nggak usah dijawab dengan konten. Itu pencitraan. Mentang-mentang pengikutnya banyak, nanti komentar-komentarnya akan positif semua karena punya pengikut. Tapi tahukah Pak Deddy Mulyadi, kata buruh Jawa Barat ya, kata buruh Jawa Barat, saya dapat informasi, pembohong. Gubernur Jawa Barat itu pembohong. Dalam satu pertemuan tanggal 24 Desember sebelum diputuskan UMK dan UMSK se-Provinsi Jawa Barat, beliau di hadapan petinggi-petinggi kepolisian yang memfasilitasi dan serikat-serikat buruh se-Jawa Barat menyampaikan tidak akan ada perubahan yang diberikan atau tidak ada penghilangan apapun yang direkomendasikan UMK dan UMSK dari Bupati Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat. Itu perkataan Deddy Mulyadi. Pemimpin itu yang dipegang omongannya Pak Deddy, bukan kontennya, omongannya. Tapi kenyataannya banyak yang memihak KDM guys ya. Di banyak komentar tidak satupun memihak warga Jabar sih ingat. Said Nih, Iqbal ketua ini, partai guys. buruh sekarang nyerang terus KDM. Nggak ada gubernur-gubernur lain diserang gara-gara kenaikan gaji, tapi Gubernur Jawa Barat diserang terus. Yang dibahas KDM terus. Ada apa dengan KDM? Baru tadi langsung saya telepon Pak Anies menang, maju, serius, iya, tidak maju. Nah ini unsurnya guys, ketahuan. Jadi keburukan si Said Iqbal ya ini dikupas sih.
menjatuhkan KDM sejatuh-jatuhnya agar nantinya tidak dapat mengikuti pilpres yang akan datang guys. Ini tujuannya si Said Iqbal ini guys, lain ya dempo seorang komentar si pengecut. Iqbalnya ke Gubernur Jawa Barat kagak Mulyadi. Aduh, jika ngeri kieu Aisyah kunaon atuh Iqbal naku kopeah gitu sama komentar teh kuat pengancaman sagarupa geuning ketinggalan nya luar biasa kade ulah dina komentar hungkul gitu wani calutak teh kayak yang dipanggil ku gubernur nu aya leletak sampai lela tuh lain. Ketua buruh mengancam Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi jika tuntutannya tidak dipenuhi akan mengadakan demo lagi seusai lebaran. Nah, betengis lebaran, sini PHK pas nying harapan lebaran. Jeung naon demona kudu kalang ka Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi ye. Aing teu ngerti asa teu ngarti-ngarti ieu teh. Asa kumaha ku Bapak Aing atau ku Kang Deddy di kuku tuntutan marane lamun perusahaana henteu sanggupan di kumaha. Nih kalau teh berdegung kieu. Kalau ngancam dek demo, main mana teh naruntut naon atuh. Yang gaji sakahayang marane titah nih maneh cek aing ge geura muka pagawean maneh gawe di nini di aki ieu sakahayang maneh dek gaji sabaraha oge dek teu gawe oge teu paduli ieu pisan nyesatkeun anjing jika nya we merjuangkeun hak buruh da buruh mah nu lain-lain gawe aranteng maranehna we rariweuh ni asa pang ieu pisan rudet anjing. Ini nih Presiden Serikat Buruh Pak Iqbal yang mengatakan Pak Deddy Mulyadi gubernur konten katanya, berhentilah konten katanya, hanya pencitraan. Loh Pak, nih malu nih, lihat yang di komentar, semua mendukung Kang Deddy Mulyadi. Ini lihat komentar, coba lihat nih di komentar nih, tidak ada yang mendukung Pak Iqbal, semuanya mendukung Kang Deddy Mulyadi. 90%. Si paling buruh berkata, KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh yang terpuruk. Buruh mana yang ada wakili? Buruh pabrik. Buruh pabrik itu punya gaji tiap bulan, tidak ada yang terpuruk. Yang terpuruk jelas buruh harian lepas. Anda tahu dampak kenaikan upah buruh pabrik, dampaknya itu sangat besar bagi kami. Harga naik, tercekik, terpuruk, dan Anda seakan-akan si paling buruh. Main lu kurang jauh anjir. Si paling buruh berkata, KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh yang terpuruk. Buruh mana yang ada wakili? Buruh pabrik. Demikian guys ya, ungkapan-ungkapan dari netizen yang begitu geram pada sosok si Said Iqbal ini guys, membuat seluruh netizen ini geram kepadanya guys. Nah, kalau kamu gimana guys? Tulis komentar kamu, tulis dukungan kamu di kolom komentar guys ya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.